Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku lupa sejak kapan kami berhenti tertawa tanpa kamera. Rasanya seperti semua harus direkam, diabadikan, lalu disaring dengan filter yang tepat sebelum dianggap sah sebagai kenangan. Sayang, senyumnya dong. Yang kayak tadi ya, yang manis. Suara Raffi terdengar lembut tapi mendesak. Ia berdiri di balik ring light, mengarahkan kamera ke arahku, dan Nara yang duduk manis di sofa putih. Aku menarik napas, mengangkat dagu sedikit, lalu tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum terlatih. Senyum yang sudah ratusan kali aku pasang untuk konten keluarga harmonis kami. Perfect. Sekali lagi, tapi dari angle kanan. Nara, peluk mama ya. Anakku, Nara, gadis kecil berusia 8 tahun itu, memelukku tanpa bicara. Aku bisa merasakan tubuhnya kaku. Ia tak lagi melompat kegirangan saat kami syuting seperti dulu. Kini, ia seperti boneka kecil yang tahu harus duduk, tersenyum, lalu menunggu aba-aba cut sebelum bisa bernapas lega. Setelah kamera dimatikan, Raffi tersenyum dan mengecek hasil rekaman. Gila, engagement kita minggu ini naik 15%. Mereka suka banget video tentang rutinitas pagi kita. Besok kita bikin yang tentang lunch bareng ya. Aku hanya mengangguk. Tidak ada tenaga untuk debat. Aku lelah. Pernikahan kami dulu penuh impian. Kami pernah jadi pasangan biasa yang bahagia hanya dengan makan mie instan berdua dan ngobrol sampai tengah malam. Tapi sejak akun Instagram kami viral 2 tahun lalu, segalanya berubah. Kami bukan lagi Raffi dan Anya. Kami adalah keluarga goals yang harus selalu tampil harmonis, inspiratif, dan penuh cinta. Setiap hari ada syuting. Setiap sudut rumah harus rapi. Setiap momen harus diatur. Bahkan pertengkaran kecil harus ditunda demi algoritma. Aku sadar, aku sedang kehilangan sesuatu. Diri sendiri mungkin, atau Nara, atau Raffi. Aku tak tahu pasti. Yang ku tahu, senyumku kini lebih sering untuk orang-orang asing yang hanya mengenalku lewat layar. Malam itu, saat Raffi tertidur dengan laptop di pangkuannya, aku duduk di balkon, menggulir layar ponsel, membaca komentar-komentar manis dari followers. Kami, keluarga impian banget. Bikin iri deh lihat kebahagiaan kalian. Pengen punya suami kayak Mas Raffi. Dan disitulah aku merasa paling kesepian. Karena aku tahu, semua itu hanya filter. Aku menatap langit malam. Yang kelabu tanpa bintang, sama seperti pikiranku. Gelap, berat, dan sesak. Dari dalam kamar terdengar suara dengkuran halus Raffi. Ia selalu bisa tidur cepat setelah mengedit video, seolah tidak ada beban. Sementara aku harus menenangkan diriku dulu sebelum bisa menutup mata, seperti menenangkan hati yang terus berteriak di dalam diam. Nara sudah tidur sejak jam 8 tadi. Tapi sebelum tidur, ia sempat bertanya pelan. Ma, besok boleh nggak usah videoin aku terus? Aku diam. Bukan karena tak ingin menjawab, tapi karena tak tahu harus menjawab apa. Apakah aku sudah jadi ibu yang buruk? Apakah semua ini salahku? Keesokan paginya, rumah kembali sibuk. Seperti biasa, kami harus syuting konten sarapan sehat. Aku sudah hafal gerakannya. Menata buah potong, menyiram yogurt, menempelkan senyum, lalu memberi suapan pertama pada Nara sambil berkata, "Gaya hidup sehat itu dimulai dari rumah." Raffi seperti sutradara yang tak pernah puas. "Sayang, tadi agak terlalu cepat nyuap Naranya. Bisa ulang ya?" Aku mengangguk dan memaksa senyum. Nara pun mencoba tersenyum lagi, meski matanya tak ikut bicara. Selesai syuting, kami semua duduk, makan dalam diam. Tanpa kamera.
Tapi keheningannya justru terasa lebih menyakitkan daripada syuting barusan. Raffi, aku akhirnya bicara. Nara mulai keberatan diajak syuting terus. Raffi menatapku, lalu melirik Nara yang sedang memainkan potongan stroberi di piringnya. Nara, kamu nggak suka bikin video lagi? Nara mengangkat bahu. Capek. Jawaban itu seperti tamparan. Tapi Raffi malah tersenyum, lalu berkata, tenang aja, kita break 2 hari, ya. Tapi setelah itu, ada brand susu anak yang minta review. Cuman 5 menit kok. Simple. Aku melihat Nara menunduk. Dan aku tahu, meski cuman 5 menit, anakku ingin bebas. Bukan dari kamera, tapi dari beban jadi anak konten. Siangnya, aku menyempatkan diri membuka laptop dan mengecek email endorse. Ada 6 tawaran masuk hari itu. Semuanya ingin kami bikin konten keluarga yang ceria. Ada produk makanan sehat, mainan edukatif, bahkan travel vlog keluarga ke Bali. Kalau dilihat dari luar, hidup kami seperti sempurna. Tapi dari dalam, semuanya mulai keropos. Raffi tidak pernah benar-benar bicara lagi denganku, kecuali soal konten. Kami jarang tidur di waktu yang sama. Hubungan kami terasa seperti kontrak kerja, bukan pernikahan. Puncaknya terjadi malam itu, ketika aku melihat saldo rekening kami, pas 183.000. Padahal kemarin kami baru syuting unboxing hampers jutaan rupiah dari salah satu brand mewah. Aku menelusuri mutasi rekening, dan mataku terbelalak saat melihat ada belasan transaksi dari aplikasi pinjaman online. Aku menunggu Raffi tidur, lalu diam-diam membuka ponselnya. Setelah beberapa kali coba, akhirnya aku berhasil membuka dengan sidik jari yang masih tersimpan. Dan disitulah aku melihat semuanya. Bukti transfer ke akun yang tidak kukenal, notifikasi gagal bayar dari 5 aplikasi pinjol, dan satu nama yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Dara. Aku membuka percakapan mereka. Tidak ada banyak pesan, hanya satu yang dipint. Kalau kamu nggak datang minggu depan, aku bongkar semua ke istrimu. Tangan kiriku gemetar. Nafasku tak teratur. Jantungku seperti diperas dari dalam. Siapa dia? Apa yang Raffi sembunyikan? Kuhapus jejak pencarian dan menutup ponsel dengan cepat. Aku kembali ke tempat tidur, memunggungi Raffi dan menatap dinding. Malam itu, aku tak menangis. Air mataku seolah sudah habis. Yang tersisa hanya bisikan kecil dalam hati. Apa aku ini cuma properti di dalam hidupnya? Pagi harinya, Raffi seperti biasa memintaku untuk syuting video tips parenting. Tapi aku hanya menatapnya diam. Nggak usah hari ini, kataku. Dia mengerutkan dahi. Kenapa? Kamu nggak enak badan? Aku balas menatapnya pelan-pelan, lalu menjawab, aku cuma lagi nggak pengen pura-pura bahagia. Dia terdiam. Itu mungkin kali pertama sejak 2 tahun terakhir aku bicara tanpa filter, tanpa naskah. Dan saat itu aku sadar, mungkin hidup kami butuh lebih banyak kejujuran dan lebih sedikit kamera. Kehidupan kami di dunia nyata mulai terasa seperti bayangan dari feed Instagram kami, indah dari jauh, tapi rapuh jika disentuh. Setelah perbincangan singkat kemarin, Raffi tak banyak bicara. Ia tetap sibuk dengan kamera dan jadwal konten, seolah ucapanku tentang tidak ingin pura-pura bahagia hanya angin lalu. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Aku bisa merasakannya. Pagi itu, aku duduk di meja makan, membuka laptop, dan menyalakan spreadsheet keuangan bulanan kami. Tapi yang kulihat membuat kepalaku pening. Tidak ada dana darurat, tidak ada tabungan, dan saldo harian kami terus menipis. Selama ini aku pikir endorse yang masuk cukup untuk hidup nyaman. Kami memang tak punya gaji tetap, tapi dengan penghasilan dari brand-brand besar, kami seharusnya aman. Namun kenyataannya, hampir 60% dari pemasukan kami langsung mengalir keluar untuk cicilan, sewa rumah, dan, yang paling mencurigakan, tagihan bulanan dari pinjol. Aku tak tahan lagi. Aku menunggu Raffi turun dari kamar dan langsung menyodorkan laptop. Ini apa? Tanya aku tenang, meski dadaku bergetar. Raffi menatap layar, lalu berusaha tersenyum. Tenang, itu cuma sementara.
Aku atur semua. Dari kapan kita hidup dari pinjaman? Suaraku meninggi. Kamu tahu kita punya anak, Raf. Dia menarik napas panjang dan duduk di hadapanku. Aku kehilangan klien utama bulan lalu. Mereka nggak lanjut kerjasama. Aku panik. Jadi pinjam uang buat tutup lubang dulu. Tapi endorse bulan depan bisa nutup semuanya kok. Tenang aja. Tenang aja? Aku mengulang kata-katanya. Kamu nggak bilang apa-apa dan kamu suruh aku tenang. Aku tak sadar air mataku mulai jatuh. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut akan masa depan Nara. Takut kalau semua ini akan meledak suatu hari nanti di depan mata anak kami. Hari itu, aku merasa seperti sedang hidup di dua dunia. Di satu sisi, aku harus tetap tampil sebagai Anya, istri cantik yang menginspirasi ribuan ibu-ibu di luar sana. Tapi di sisi lain, aku hanya seorang perempuan yang sedang berjuang menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Ponselku tak berhenti bergetar. Notifikasi Instagram masuk bertubi-tubi. Video sarapan kami pagi tadi viral, ditonton 300.000 kali dalam 6 jam. Gemes banget sih Nara. Pasangan ini bener-bener goals. Nggak pernah kelihatan capek ya Kak Anya. Kalimat itu seperti tamparan. Mereka melihat apa yang ingin kami tunjukkan, bukan kenyataan yang kami jalani. Saat itu juga, aku menutup aplikasi Instagram. Aku merasa jijik pada citra yang kami bangun sendiri. Semuanya bohong. Bahkan tawa Nara dalam video, tadi direkam setelah 5 kali take ulang, dan 1 kali tangis yang harus kami redam dengan es krim. Malam harinya, Raffi masuk kamar tanpa bicara. Ia meletakkan kamera, membuka laptop, dan mulai mengedit video seperti biasa. Aku duduk di tepi ranjang, menatapnya. Kalau kita terus begini, aku takut kita kehilangan Nara. Dia berhenti mengedit, menoleh padaku. Maksud kamu, dia bukan lagi anak kecil yang bisa kita bentuk seenaknya. Dia mulai ngerti. Dia tahu mana yang nyata, mana yang dibuat-buat. Dan dia mulai menjauh. Raffi diam cukup lama, lalu berkata lirih. Aku cuman gak mau semuanya hancur. Kita udah sejauh ini, Yan. Hidup kita, nama kita, semua tergantung dari citra itu. Lalu bagaimana dengan hidup nyata kita? Nyata, gak laku dijual. Jawabannya dingin, jujur, dan menyakitkan. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencatat semuanya diam-diam. Pengeluaran, utang, perubahan emosi Nara, bahkan perubahan perilaku Raffi. Aku tidak tahu untuk apa. Mungkin agar aku punya bukti saat semua ini runtuh. Atau mungkin agar aku bisa bertahan sedikit lebih lama sebelum menyerah. Sampai suatu hari, saat aku membuka direct message dari Instagram, aku menerima pesan yang membuat napasku terhenti. Mbak Anya, maaf kalau saya ganggu. Tapi saya cuma mau bilang, hati-hati sama suami Mbak. Dia nggak sebaik yang Mbak kira. Pengirimnya, akun bernama Dara dariku. Aku menatap layar ponsel cukup lama, tak tahu harus membalas atau tidak. Tapi dalam hati, aku tahu badai belum mulai. Ini baru gerimis. Ada masa ketika Nara memelukku setiap pagi sebelum aku sempat membuka mata. Ia akan melompat ke tempat tidur sambil berkata, "Mama, bangun. Aku lapar." Dulu, aku bangun karena cinta. Sekarang, aku bangun karena harus. Harus mengatur angle. Harus pasang wajah segar. Harus pastikan lighting pagi cukup untuk konten. Pagi ini, Nara tidak menyapaku, bahkan tidak menoleh. Ia duduk di ruang makan, masih dengan piyama unicornnya, menatap semangkuk sereal yang sudah dingin. Nara sayang, kenapa nggak dimakan? Ia mengangkat bahu. Nggak lapar. Aku duduk di sampingnya, menyentuh tangannya, tapi ia menepis pelan. Aku capek, Ma. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi suara Raffi terdengar dari belakang. Yuk, kita take satu video dulu. Cuma 2 menit aja, review mainan dari Shopee. Nara langsung berdiri dan berjalan pergi ke kamarnya. Sayang, ayo dong. Nanti dikasih boneka baru loh.
Goda Raffi sambil tersenyum, seperti biasa. Tapi Nara hanya menoleh sekilas dan berkata, "Aku bukan boneka, Pa." Raffi tampak kesal. "Kamu kenapa sih, Yan? Ajarin anak kita nurut dong. Ini bukan buat kita doang. Ini buat masa depan dia juga." Aku berdiri, menatapnya. Masa depan yang kayak gimana, Raf? Masa depan di mana dia harus senyum kalau disuruh, meski lagi sedih? Masa depan di mana dia nggak bisa nangis karena takut bikin image keluarga kita rusak? Raffi menghela napas berat. "Jangan bawa perasaan terus. Dunia digital gitu, Yan. Semua orang juga setting. Kita ini udah punya modal, udah ada pasar, tinggal konsisten. Dan anak kita, bagian dari produk, jualan itu?" Ia tak menjawab. Aku merasa mual. Bukan karena marah, tapi karena perih. Karena kata-katanya seperti pisau yang mengiris perlahan. Karena diamnya menyetujui sesuatu yang aku tolak habis-habisan di hatiku. Hari itu aku mengambil keputusan. Aku menjemput Nara dari kamarnya dan mengajaknya keluar. Tidak ke mall, tidak ke tempat syuting, tapi ke taman kecil yang dulu sering kami kunjungi sebelum semua ini dimulai. Di bangku kayu yang agak lapuk itu, Nara duduk bersandar padaku. Diam. Lama. Aku, "Boleh bilang sesuatu, Ma?" Katanya pelan. "Tentu, selalu boleh. Aku pengen jadi anak biasa aja. Yang kalau main di taman nggak harus senyum ke kamera. Yang kalau nangis nggak harus ditutupin. Mataku mulai berkaca-kaca. Maaf ya, sayang. Aku capek jadi konten. Aku cuma pengen mama sama papa jadi orang tua beneran." Aku memeluknya. Kali ini bukan untuk video, bukan untuk foto. Hanya untuk kami berdua. Dan saat itu aku sadar, aku sudah terlalu lama kehilangan momen nyata karena sibuk membuat yang palsu terlihat nyata. Saat pulang ke rumah, Raffi sudah menyiapkan setting syuting. Ring light menyala, meja rapi, snack ditata di piring-piring lucu. "Ayo, udah ditunggu kliennya. Tinggal rekam sebentar." Aku berdiri di pintu, Nara memeluk pinggangku. Aku menatapnya dan menjawab, "Enggak, Raf. Nara nggak ikut video hari ini. Dan aku juga nggak." Dia terdiam. Matanya menatap kami seperti menatap ancaman. "Yan, kita bakal rugi banyak. Aku udah kontrak. Kalau perlu, aku balikin duit endorse itu. Aku capek pura-pura terus." Raffi mendekat, wajahnya mulai memerah. "Kamu nggak ngerti dunia ini, ya? Ini kerjaan. Ini bukan main-main. Semua ini demi kita." Aku menatapnya, tajam. "Kita siapa, Raf? Kamu dan image kamu? Atau kita? Aku, kamu, dan anak kita?" Dia tak menjawab. Aku tahu aku sudah melewati batas yang tak bisa ditarik kembali. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak bersalah. Malamnya, aku kembali menerima pesan dari akun bernama Idara Dariku. "Saya tahu siapa suami Mbak sebenarnya. Kalau Mbak mau tahu semuanya, telepon saya. Jangan khawatir, saya bukan cari ribut, tapi saya juga bukan bodoh." Kali ini aku tak ragu. Aku buka profilnya. Kosong. Hanya satu highlight dengan judul, "Dia dan Aku." Kutekan. Isinya, potongan chat, screenshot bukti transfer, foto restoran. Dan di tengah-tengah semuanya, foto Raffi, tersenyum, bersama perempuan lain. Dan bukan, aku, telingaku mendengung, kepalaku ringan. Tapi satu hal yang tiba-tiba terlintas. Bagaimana cara menyelamatkan Nara dari semua ini? Sebelum semuanya benar-benar terlambat. Malam itu aku duduk di ruang tamu, sendirian. Lampu sengaja aku matikan. Hanya ada cahaya dari layar ponsel yang menerangi wajahku. Jantungku berdetak kencang, tapi tangan ini tetap gemetar menekan tombol call. Nada sambung terdengar. Sekali, dua kali. Lalu, "Halo?" Suaranya perempuan. Tenang. Tidak terdengar seperti orang yang marah atau ingin membuat keributan. Tapi justru itu yang membuatku semakin gugup. "Apa benar ini? Dara?" Tanyaku pelan. "Halo Mbak Anya." "Iya, saya Dara." Aku terdiam beberapa detik, mencoba mengendalikan nafasku yang mulai berat. Aku nggak tahu harus bilang apa.
Tapi kamu siapa sebenarnya? Hening beberapa detik di ujung sana, lalu Dara menjawab, Mbak, saya bukan selingkuhan suami. Mbak, saya juga bukan pelakor yang pengen ngerebut apapun dari Mbak. Lalu, kenapa kamu kirim semua bukti itu? Karena saya juga korban, Mbak. Esok harinya kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota. Tempat itu sepi, hanya ada 2 meja terisi. Dara datang dengan jaket jeans dan wajah yang jauh lebih muda dari bayanganku. Aku nggak minta kamu percaya langsung, katanya membuka percakapan. Tapi aku pikir kamu harus tahu sisi lain dari orang yang selama ini kamu tiduri tiap malam. Aku tidak menjawab, hanya memandangnya dalam-dalam. Dara mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan beberapa bukti. Voice note, transfer bank, dan percakapan dengan nama Rafki A dalam nada manis, memelas, kadang marah. Tapi semua itu bukan soal cinta. Ini soal uang, soal janji, soal manipulasi. 3 bulan lalu, dia minta bantuanku buat jalankan satu akun TikTok bayangan. Katanya, biar bisa dapat insight baru dan testing konten yang lebih bebas. Aku mengernyit. Akun bayangan? Iya, akun buat ngetes market, di mana dia bisa nulis hal-hal blak-blakan tentang parenting, kadang satir, kadang nyentil influencer lain. Konten berani, katanya. Tapi semua dikaitkan sama hidup kalian, termasuk kamu. Aku merasa perutku mual. Nafasku pendek. Terus, kamu dibayar untuk bantu dia? Awalnya iya. Tapi makin lama, dia makin pakai aku kayak penampung stresnya. Dia cerita soal masalah rumah tangga kalian, soal kamu yang terlalu sensitif, soal Nara yang mulai nggak nurut. Semuanya dari sudut pandangnya sendiri. Aku menatap meja. Tangan ini mengepal. Dan kamu nggak pernah berpikir untuk berhenti? Dara tertawa sinis. Aku berhenti, tapi dia terus kirim uang. Mungkin buat nutupin rasa bersalah, atau karena takut aku buka suara. Sepulang dari pertemuan itu, kepalaku seperti berisi kabut tebal. Tapi di antara kabut itu, aku mulai melihat pola. Selama ini Raffi tidak hanya memanfaatkan keluarga kami untuk citra, tapi juga membangun semacam versi alternatif dari keluarga kami di balik layar. Versi di mana aku adalah istri pengontrol, Nara adalah anak susah diatur, dan dia pahlawan yang lelah tapi tak dihargai. Dan ternyata, versi itu laku keras. Beberapa hari setelahnya, aku mulai menyelidiki. Aku membuat akun anonim dan mencari akun yang dimaksud Dara. Butuh waktu 2 hari penuh sebelum aku menemukannya. Akun TikTok bernama I Ayah Jujur 27. Profilnya sederhana. Ayah biasa yang berani ngomong apa adanya. Hidup nggak perlu difilter. Followernya hampir 90.000. Isi kontennya, cuplikan-cuplikan narasi suara, potongan vlog buram, dan konten curhat yang menggambarkan istrinya sebagai perempuan perfeksionis yang memaksa semua tampak bahagia, dan anaknya sebagai korban ambisi ibunya. Semua terasa familiar. Terlalu akurat untuk dianggap kebetulan. Sore itu, saat Raffi pulang dari meeting yang entah keberapa, aku duduk menunggunya di ruang keluarga. TV mati. Nara di kamar. Laptopku terbuka di meja, dengan salah satu video dari akun itu diputar di layar. Begitu ia melihatnya, wajahnya pucat. Apa ini? Tanyaku. Raffi diam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Kamu buat akun ini? Kamu jelek-jelekin. Aku di luar sana buat engagement? Yan, itu cuma strategi. Itu akun eksperimen. Bukan buat nyakitin kamu. Tapi kamu ngomongin aku kayak aku monster. Aku cuma pengen orang lihat realita dari sisi lain. Aku berdiri, mendekatinya. Kamu ingin orang lihat realita? Baik, aku juga akan tunjukkan realita ke mereka. Ia menatapku, mulai panik. Jangan, Yan. Jangan bawa ini ke publik. Kita bisa kelarin ini baik-baik. Aku menggeleng. Kamu nggak pernah pengen kelarin baik-baik. Kamu cuma pengen kelihatan baik di depan publik. Malam itu, aku menulis. Bukan caption endorse,
bukan naskah konten. Tapi tulisan dari hati. Cerita tentang bagaimana jadi ibu yang dimanfaatkan demi konten, istri yang dijadikan objek eksperimen citra, dan anak yang dijadikan tameng. Aku unggah di akun pribadiku, tanpa editan, tanpa filter. Dalam satu malam, postingan itu dibanjiri ratusan komentar. Aku nangis bacanya. Terima kasih sudah berani jujur, Mbak. Sekarang aku ngerti, ternyata di balik keluarga sempurna, ada luka juga. Tapi, ada juga yang menuduhku playing victim. Ada yang bilang aku drama. Ada yang menyalahkan kenapa aku baru bicara sekarang. Aku tak peduli. Karena untuk pertama kalinya, aku akhirnya merasa bebas. Aku selalu pikir, rumah bisa hancur karena badai besar, pengkhianatan, kebohongan, kehilangan. Tapi ternyata, rumah bisa retak pelan-pelan. Hanya karena seseorang terus merekam tanpa pernah benar-benar hadir. Sejak unggahan pengakuanku viral, hidup kami tidak lagi sama. Ini kalian kan? Tanya seorang ibu di sekolah Nara sambil memperlihatkan potongan video dari akun gosip yang memajang wajahku, dan Raffi berdampingan, diikuti narasi. Di balik keluarga influencer, settingan atau realita, aku tersenyum kaku. Maaf Bu, saya sedang buru-buru. Aku genggam tangan Nara lebih erat dari biasanya. Ia menunduk, tak berkata apapun. Aku tahu ia mulai mengerti bahwa hidup kami bukan milik kami lagi. Setibanya di rumah, Raffi sudah menunggu. Wajahnya penuh kemarahan yang ditahan. Kamu puas, Yan? Udah puas hancurin semuanya? Aku nggak hancurin apapun. Aku cuma buka apa yang memang udah retak dari dulu. Kamu pikir semua ini gampang? Klien mulai nanyain. Follower drop, orang mulai hujat aku. Kamu bikin aku kelihatan kayak bajingan. Aku menatapnya. Kamu nggak kelihatan kayak bajingan, Raf. Kamu memang bajingan. Kamu yang pakai kami sebagai bahan konten. Kamu yang bikin akun bayangan. Kamu yang cerita keburukan istrimu ke cewek. Lain demi likes, Raffi terdiam. Tapi wajahnya merah padam. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Raf? Bahkan saat kamu minta maaf, kamu masih mikir tentang citramu lebih dulu daripada luka aku dan anakmu. Ia menghela napas, kali ini pelan. Aku cuman pengen kita kembali kayak dulu. Aku tertawa lirih. Kembali? Kita nggak pernah kemana-mana. Kita cuma bohongin diri sendiri terlalu lama. Malam itu, saat rumah sunyi dan Nara tertidur, aku membuka laptop. File video lama, klip yang tak pernah diunggah, footage yang kurang sempurna menurut Raffi. Aku buka satu persatu. Di salah satu video, terlihat Nara menangis saat syuting mukbang. Aku memaksa senyum sambil mengelus rambutnya. Raffi di belakang kamera bilang, "Cut, ulang." Dia kelihatan sedih banget. Dan aku menuruti. Aku pause video itu. Lama air mata menetes di pipiku. Aku sadar, kami semua sudah terlalu lama hidup. Dalam retake, esok harinya, aku ambil keputusan. Aku kumpulkan semua video mentah. Semua percakapan dengan Dara. Semua bukti yang menunjukkan bagaimana konten keluarga bahagia ini hanya kebohongan yang ditulis dengan caption manis dan ditutup dengan emoji hati. Aku edit semuanya jadi satu video berdurasi 5 menit. Aku beri judul, "Maaf, ini kebenaran kami." Lalu, aku unggah tanpa filter, tanpa background, tanpa senyum. Beberapa jam kemudian, notifikasi meledak. Gila, berani banget dia. Respect, Mbak. Akhirnya ada yang buka suara soal eksploitasi anak demi konten. Semoga anaknya baik-baik aja ya. Tapi juga ada drama murahan. Cari panggung aja ini mah. Jangan bawa anak buat urusan orang dewasa. Aku biarkan. Biar mereka menilai sesukanya. Aku sudah cukup lama diam. Pukul 1 dini hari, Raffi mengirim pesan. Anya, aku mohon, turunin video itu. Klien udah ancam batal kontrak, investor channel juga cabut. Kamu mau kita bangkrut? Aku hanya balas satu kalimat. Lebih baik bangkrut di luar, daripada hancur di dalam. Pagi harinya,
Aku melihat Nara duduk di ruang tamu, nonton TV. Bukan YouTube, bukan TikTok, tapi kartun lawas. Matanya tenang, senyumnya tulus. Aku duduk di sampingnya, dan ia menyandarkan kepala ke pundakku. Ma, terima kasih ya. Untuk apa, sayang? Untuk bikin kita jadi kayak keluarga beneran lagi. Hatiku mencelos. Ternyata, untuk kembali menjadi keluarga, kadang kita harus berani kehilangan segalanya dulu. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Karena di luar sana, ada banyak yang tidak terima dengan kejujuranku, termasuk Raffi. Dan aku mulai curiga, dia sedang merencanakan sesuatu yang bisa membalikkan semuanya. Aku pikir, setelah kejujuranku di video terakhir, semua akan tenang. Aku akan menangis sejenak, lalu berdamai dengan luka, menyusun ulang hidup perlahan. Tapi ternyata, Raffi tidak menyerah. Dia tidak ingin kalah, terutama di depan publik. 2 hari setelah aku unggah video pengakuan itu, timelineku dipenuhi potongan klip dari akun TikTok dan Instagram seorang influencer besar, Arimbi Novita, mantan seleb sinetron yang kini terkenal dengan konten parenting realistis dan cerdas. Ia punya 2 juta followers dan katanya anti drama. Di salah satu video reelsnya, Arimbi duduk berdampingan dengan Raffi. Ya, Raffi, suamiku. Duduk tenang, senyum kecil, sambil menatap kamera seolah sedang menyampaikan kebenaran yang hakiki. Saya di sini bukan untuk membela diri. Katanya pelan, nada terlatih. Tapi banyak orang hanya dengar dari satu sisi. Dan saya pikir, saatnya versi saya juga didengar. Darahku mendidih. Kami para ayah juga punya tekanan. Kadang kami tidak didengar, tidak dihargai. Hanya karena kami tidak menangis di depan kamera. Bukan berarti kami tidak terluka. Dan Arimbi, dia mengangguk penuh empati. Matanya mengerut, seperti sedang menyaksikan seseorang yang baru saja kehilangan seluruh hidupnya. Raffi, kamu sangat berani. Dan aku rasa banyak istri di luar sana perlu belajar. Laki-laki juga manusia, bukan ATM, bukan alat foto keluarga. Aku hanya bisa menatap layar dengan tangan gemetar. Tentu saja, netizen terbagi. Sebagian mulai balik menyalahkanku. Tuh kan, ternyata si istrinya yang toksik. Dari awal juga kelihatan Raffi lebih sabar. Pantes aja anaknya murung terus. Tapi, sebagian tetap mendukungku. Gaslighting level dewa. Kok bisa sih masih percaya, Raffi? Semua udah jelas. Anya jangan diam, lawan. Masalahnya, aku sudah terlalu lelah. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian saat Raffi mengunggah sebuah video klarifikasi di channel YouTube kami. Ya, channel yang dulu kami kelola bersama. Thumbnailnya, wajah Raffi berkaca-kaca. Judulnya, Sudah Cukup. Aku Juga Manusia. Isi videonya membuat seluruh tubuhku bergetar. Di sana, dia menyisipkan beberapa klip lama yang sudah dipotong, dipoles, diputar balikan. Potongan saat aku memarahi Nara karena menolak syuting, dijadikan bukti aku keras. Adegan saat aku membanting pintu kamar karena lelah mengurus endorse, dipakai untuk menunjukkan aku emosional dan tidak stabil. Dan yang lebih buruk, dia mengungkapkan bahwa aku sedang menjalani konseling kejiwaan, yang kupinta secara pribadi beberapa bulan lalu saat burnout. Aku hanya ingin istriku bahagia, tapi dia menolak dibantu. Dia lebih memilih menyalahkanku di depan publik. Air mataku jatuh. Aku tak bisa diam lagi. Tapi kali ini bukan untuk menang. Aku buka laptop. Aku rekam satu video. Tanpa make up, tanpa naskah. Halo, aku Anya, dan ini bukan klarifikasi. Ini adalah titik akhir. Aku tidak akan menjelaskan semua potongan video yang dipelintir. Aku tidak akan membela diriku sendiri, karena aku sudah belajar bahwa pembelaan hanya dibutuhkan saat seseorang masih ingin diterima. Tapi aku ingin bicara pada para ibu, para istri, para perempuan, yang mungkin pernah merasa dijadikan properti,
yang hidupnya dibingkai cantik di sosial media tapi kosong di dalam. Aku tidak gila. Aku hanya perempuan yang lelah pura-pura, bahagia. Dan mulai hari ini aku berhenti. Aku unggah video itu, lalu keluar dari semua akun media sosialku. Aku tarik semua endorsement. Aku kirim email ke pengacara, minta draft gugatan cerai. Saat Nara pulang dari sekolah, aku menjemputnya sendiri. Kami naik angkot, bukan mobil Raffi. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, dia bertanya pelan. "Ma, kita bakal kemana?" Aku tersenyum, menggenggam tangannya. "Kita ke tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri, Nak." Malam itu, Raffi kirim pesan panjang, mengancam, merayu, membela diri, lalu memohon. "Kamu mau hancurin semuanya ya? Nara butuh 2 orang tua. Jangan egois. Kita bisa atur ini biar tetap kelihatan utuh. Jangan bawa ke pengadilan dulu, please." Tapi aku tidak membalas, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi takut dianggap jahat. Aku hanya ingin hidup yang jujur, meski terlihat rusak di mata dunia. Hidup kami sudah bukan milik kami lagi. Dan sekarang, Nara pun bukan lagi hanya anak kecil yang butuh kasih sayang, tapi jadi rebutan, jadi senjata, jadi konten. 2 minggu sejak aku menggugat cerai Raffi. 2 minggu penuh teror dari media, sosial, panggilan tak dikenal, bahkan fans garis keras yang tiba-tiba merasa mereka punya hak untuk menilai hidupku hanya karena mereka pernah klik tombol follow. Aku kira Raffi akan menghilang dari publik, paling tidak untuk menenangkan situasi, tapi justru sebaliknya. Ia mengumumkan proyek baru, Single Dad Series, mengasuh Nara tanpa Anya. Thumbnailnya, Raffi tersenyum lelah sambil memeluk Nara yang wajahnya tampak kaku. Judul videonya, "Aku akan jadi ayah dan ibu sekaligus." Waktu aku menonton itu, perutku langsung terasa dingin. Nara? Ikut syuting? Lagi? Padahal dia tinggal bersamaku. Tapi dalam video itu, seolah-olah dia hanya sesekali dititipkan ke ibunya. Ada satu bagian di mana Raffi bilang, "Hari ini Nara sempat nangis karena kangen mamanya. Tapi dia kuat banget. Pinter banget. Makasih ya Nak udah ngertiin papa." Dan seperti biasa, netizen membanjiri kolom komentar. "Anaknya lebih nyaman sama ayahnya ya. Kasian. Ibunya kemana?" Salut buat Raffi. Ditinggal tapi tetap jadi ayah terbaik. Aku ingin berteriak, tapi aku tahu satu-satunya jalan sekarang, hukum. Aku menemui pengacaraku. Dia eksploitasi anak kami, Mas, di YouTube, di TikTok. Bahkan waktu Nara demam pun, dia rekam. Mas Fajar, pengacara yang membantu banyak perempuan dalam kasus kekerasan domestik dan digital, mengangguk serius. "Kita bisa tarik ke ranah perlindungan anak, tapi perlu bukti kuat bahwa itu membahayakan secara psikologis." Aku membuka file di laptop. Semua video, potongan klip, transkrip komentar kejam, tangkapan layar saat Nara terlihat menangis, tapi tetap dipaksa tampil. Dia menjadikan Nara konten. Dan itu lebih kejam daripada yang orang kira. Sementara itu, Raffi justru semakin aktif di podcast. Ia hadir di beberapa kanal besar. Semuanya menyuarakan narasi yang sama. Bapak korban budaya cancel. Laki-laki yang hanya ingin membangun keluarga. Ia bahkan menyebut bahwa aku menghalangi pertemuannya dengan Nara. Padahal, aku selalu izinkan. Yang aku tolak adalah kamera. Titik ledakan datang saat seorang teman lama mengirim pesan. Nara masuk FYP. Dia diwawancara anak konten kreator sekolah. Dia jawab, "Aku nggak suka kamera." Mukanya, "Sedih banget, Yan." Tangan dan lututku langsung lemas. Aku buka TikTok itu. Betul. Nara, di antara anak-anak lain, ditanya, "Kalau udah gede, mau jadi content creator kayak papa mama nggak?" Dan dia hanya menjawab pelan, "Aku pengen jadi orang yang nggak disuruh senyum tiap hari." Seketika dunia runtuh. Bukan karena apa yang dia katakan, tapi karena betapa kecil suaranya terdengar, dan tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Hari itu juga, aku kirim surat melalui pengacara.
peringatan hukum atas eksploitasi anak di media digital. Dan malamnya, aku bicara dengan Nara, seperti seharusnya seorang ibu bicara dengan anak. Nara, kamu masih mau ketemu papa? Ia mengangguk pelan. Tapi nggak mau direkam. Kalau mama bisa bikin itu jadi aturan, kamu mau? Ia memelukku. Mau. Besok paginya, saat aku kirim surat ke pengadilan soal revisi kesepakatan hak asuh, Raffi kirim voice note. Panjang, tapi intinya cuma satu. Kamu pengen aku hilang dari hidup anakku? Aku jawab satu kalimat. Bukan hilang, Raf, cuman berhenti, memperlakukannya seperti tripod yang bisa diatur sudut senyumnya. Media mulai mengangkat kasus ini. Komentar publik terbelah. Sebagian mulai sadar. Ini bukan soal cerai. Ini soal anak yang dijadikan alat. Sebagian tetap tak peduli. Drama terus, basi. Tapi aku tak lagi peduli. Aku cuma ingin satu hal sekarang. Nara bebas. Bebas menjadi anak kecil. Bebas menangis tanpa kamera. Bebas bermain tanpa khawatir ekspresinya tak cocok buat konten. Tapi aku tahu, Raffi belum selesai. Karena hari itu aku mendapat surat resmi. Raffi mengajukan hak asuh penuh. Dengan alasan, ibunya tidak stabil secara mental dan tidak mampu secara finansial. Dan di bawahnya, ada lampiran hasil potongan video saat aku menangis. Sendirian di depan kamera. Video yang kubuat dengan jujur. Sekarang, kejujuranku dipakai untuk melawanku. Aku berdiri di persimpangan hidup yang paling gelap. Setiap detik berlalu terasa seperti debu yang menempel di paru-paru, sulit untuk bernafas. Pengadilan hak asuh sudah di depan mata, dan perang media sosial belum reda. Aku tahu, ini bukan sekadar tentang siapa yang akan menjaga Nara. Ini tentang siapa yang akan menang dalam perang citra. Hari itu aku duduk di ruang tunggu pengadilan, tangan gemetar memegang berkas-berkas yang harus kubawa. Semua bukti, video, surat keterangan dokter, dan testimoni teman-teman dekat sudah rapi tersusun. Tapi rasa takut dan harapan berkelindan. Raffi masuk ruang sidang dengan ekspresi tenang dan rapi, lengkap dengan pengacara yang lihai bermain kata-kata. Media sudah berkumpul, menunggu drama berikutnya. Aku tahu, semua mata tertuju padaku. Sidang pertama dimulai. Pengacara Raffi memulai dengan menampilkan potongan video aku yang tengah menangis, sambil mengatakan aku tidak stabil secara mental. Mereka membangun narasi. Anya bukan orang yang layak menjaga Nara, karena emosinya yang tidak terkendali. Aku tahu itu benar. Aku memang sering menangis, tapi bukankah itu wajar? Bukankah aku sedang berjuang? Ketika giliranku berbicara, aku berdiri, menguatkan suara yang bergetar. Aku bukan hanya menangis karena kesedihan, tapi juga karena cinta. Aku ingin anakku tumbuh dalam lingkungan yang sehat, tanpa tekanan menjadi konten, kataku. Aku membeberkan semua bukti eksploitasi Raffi, bagaimana Nara dijadikan alat untuk menaikkan popularitas. Aku tunjukkan pesan-pesan dan video yang membuatku tahu betapa Nara mulai kehilangan masa kecilnya. Publik menonton, media sosial meledak. Ada yang mendukung aku, ada yang menyerang. Tapi aku hanya fokus pada satu hal, melindungi Nara. Sidang berjalan berat, dan aku merasa seluruh dunia menilai. Namun di balik layar, ada keajaiban kecil. Nara yang biasanya pendiam, mulai mengirimkan gambar-gambar yang dia buat sendiri, tentang kebahagiaan tanpa kamera, tentang bermain di taman, tentang keluarga yang bukan hanya di layar. Aku simpan semua gambar itu, sebagai alasan terbesarku untuk berjuang. Akhirnya, setelah sidang panjang, hakim memutuskan bahwa Nara akan tinggal bersama aku dengan hak kunjungan terbatas bagi Raffi, serta larangan keras melakukan eksploitasi di media sosial. Aku menang. Tapi, aku tahu kemenangan ini bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru, hidup tanpa filter. Saat keluar dari gedung pengadilan, aku lihat Nara tersenyum lebar, menggenggam tanganku erat. Ma, aku mau main sepeda hari ini. Tanpa kamera. Aku mengangguk, air mata bahagia mengalir. Di rumah, aku hapus semua aplikasi media sosial. Aku tahu, dunia digital akan selalu menggoda untuk dijadikan panggung, tapi aku memilih dunia nyata.
Dan kali ini, aku yang mengatur ceritanya. Ini bukan hanya soal membangun kembali rumah yang retak. Ini soal membangun kembali rasa percaya diri, rasa aman, dan cinta tanpa syarat. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap, karena aku belajar bahwa hidup yang jujur adalah filter terbaik yang bisa kita miliki. Kemenangan di pengadilan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu adalah awal dari perjalanan panjang untuk membangun kembali hidup yang sempat hancur berantakan. Aku dan Nara harus belajar menata ulang rumah tanpa Raffi, sementara luka lama perlahan-lahan mencoba dijahit dengan benang-benang baru. Hari-hari pertama setelah sidang terasa hampa. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya diisi oleh keheningan dan langkah-langkah kecil Nara yang pelan. Aku berusaha menjadi sosok yang kuat, tapi dalam hati aku masih merasa rapuh. Aku mulai mencari rutinitas baru. Setiap pagi, aku dan Nara bersepeda ke taman kecil dekat rumah. Tanpa kamera, tanpa penonton. "Nara, kamu mau ikut les lukis minggu ini?" Tanyaku suatu sore. Ia mengangguk antusias, wajahnya berseri-seri. "Iya, Ma. Aku pengen belajar gambar yang aku suka, bukan yang harus disukai orang lain." Aku tersenyum, merasa lega. Perlahan, aku melihat dia kembali menjadi anak kecil yang bebas dan ceria. Sementara itu, aku juga berusaha memperbaiki diriku sendiri. Konseling psikologis yang dulu ku benci, kini menjadi penolong terbesar. Aku belajar menerima kelemahan, mengelola emosi, dan menguatkan mental agar bisa menjadi ibu yang lebih baik. Di sisi lain, ada pesan yang tak terduga dari Raffi. Ia meminta bertemu untuk bicara tanpa kamera, tanpa media, tanpa drama. Aku ragu. Tapi demi Nara, aku setuju. Pertemuan itu di sebuah kafe kecil, jauh dari hingar-bingar media sosial. Raffi terlihat berbeda, lelaki yang lelah dan penuh penyesalan. "Anya, aku minta maaf. Aku terlalu terpaku dengan Citra. Aku lupa bahwa yang paling penting adalah kebahagiaan Nara dan kamu," katanya pelan. Aku menatap matanya, mencari kejujuran. Aku juga ingin perbaiki semuanya, walau aku tahu mungkin tidak mudah. Percakapan itu membuka jalan untuk rekonsiliasi perlahan. Bukan sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai orang tua yang ingin terbaik untuk anak mereka. Kami sepakat untuk mulai membangun komunikasi sehat demi Nara. Tanpa paksaan, tanpa drama. Aku juga mulai menulis blog pribadi, tempat untuk curhat, berbagi pengalaman, dan membuka ruang bagi perempuan lain yang mengalami hal serupa. Respons yang kuterima sungguh luar biasa. Aku sadar, aku tidak sendiri. Kini, aku tidak lagi takut menghadapi dunia nyata, walau tanpa filter dan penggemar. Karena aku tahu, kekuatan sejati ada pada keberanian menjadi diri sendiri. Hari-hari yang berat tidak hilang begitu saja, tapi aku dan Nara belajar untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Setelah semua badai yang kami hadapi, aku mulai melihat pelangi kecil yang muncul perlahan di ufuk kehidupan kami. Luka-luka lama belum sepenuhnya hilang, tapi kami belajar merawatnya dengan cinta dan harapan. Hari-hari kini terasa lebih ringan. Nara sudah kembali tertawa lepas, tanpa beban harus tersenyum demi kamera. Ia menikmati masa kecilnya yang sederhana, yang dulu sempat hilang dalam hingar media sosial. Raffi dan aku terus berusaha menjaga komunikasi yang sehat. Kami bukan lagi pasangan suami istri, tapi mitra dalam membesarkan anak. Respek dan pengertian mulai tumbuh dari puing-puing masa lalu. Aku pun semakin kuat dengan dukungan dari teman-teman dan pembaca blogku. Setiap cerita yang kubagikan adalah pelajaran, harapan, dan pengingat bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi ujian hidup. Suatu sore, aku duduk bersama Nara di balkon rumah kami. Matahari terbenam menyinari wajah kecilnya yang ceria. "Nara, kamu tahu nggak? Setelah hujan, biasanya ada pelangi." Ia menatapku dengan mata besar dan polos. "Iya, Ma. Pelangi itu tanda kalau semuanya bakal baik-baik saja, ya?" Aku mengangguk, memeluknya erat. "Iya, Nak. Kita akan jalani hidup ini bersama, tanpa takut, tanpa pura-pura." Kini aku paham, kehidupan tidak harus selalu sempurna. Kadang, ketidaksempurnaan itulah yang membuatnya indah dan bermakna. Aku tak lagi membutuhkan filter untuk menyembunyikan luka,
karena aku percaya pada kekuatan kejujuran dan cinta. Dengan langkah pasti, aku melangkah maju, bukan hanya untuk diriku dan Nara, tapi juga untuk semua perempuan yang sedang berjuang di luar sana. Kami belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berani menerima diri sendiri, melepaskan yang tidak bisa kita kendalikan, dan merangkul masa depan dengan hati terbuka. Terima kasih sudah menemani perjalanan Anya dan keluarganya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap senyum dan postingan, ada cerita yang kadang tak terlihat. Perjalanan penuh liku tentang perjuangan, kehilangan, dan akhirnya penyembuhan. Kalau kamu suka cerita penuh emosi dan kehidupan nyata seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Yuk, lanjut tonton video-video seru lainnya hanya di channel Salsabiela Bercerita. Sampai jumpa di cerita berikutnya.